hendaklah kamu mencegah terjadinya 3 perkara dengan 3 perkara yang lainnya. Atau mungkin dalam bahasa yang lain, ihbis ini artinya ya tahanlah ya. 3 perkara dengan 3 perkara yang lainnya. Apa tujuannya kemudian kita menahan 3 hal ini? Beliau mengatakan hatta takuna minal mu'minin, agar kemudian kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafaku Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat Tafaku Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah sampai ke detik ini Allah masih perkenankan kita untuk meneruskan hidup dan kehidupan kita di permukaan bumi Allah sebagai khalifatullah fil ard. Mudah-mudahan nikmat usia, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah titipkan dalam hati kita, dalam diri kita, benar-benar kemudian kita syukuri, yaitu dengan cara menggunakan seluruh potensi yang kita miliki untuk sama-sama kemudian mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pula hendaknya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mendawamkan, melazimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita ya, di antara umat beliau yang mudah-mudahan diistiqomahkan ya, dan kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menapaki setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan harapan kita adalah bahwa kelak kita ditempatkan di surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu melalui salawat dan salam yang kita kirimkan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat Tafaku Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan izin Allah Jalla Jalaluh kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu seputar ya, membahas atau daras kitab Nasaihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat bagi para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sebagai manusia kita kerap sekali kemudian lalai, kita sering kemudian lupa, maka oleh karenanya kita membutuhkan yang namanya nasihat, kita membutuhkan yang namanya peringatan-peringatan. Maka mudah-mudahan melalui wasilah buku ini, kealfaan kita, kelalaian kita, kelupaan kita kemudian bisa kita minimalisir ya, dan kita mengingat kembali tentang tujuan sebenar ya, hidupnya kita di permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, sahabat Tafaku Online rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membahas ya, mengangkat satu makalah
ya, satu maqalah, satu ucapan, satu nasihat yang dinisbahkan kepada Malik ibnu Dinar, yang mana nama lengkapnya itu Abu Yahya Malik ibnu Dinar Al-Basri. Beliau wafat pada tahun 130 Hijriah, atau tepatnya pada abad kedua Hijriah. Malik bin Dinar, ya, sebagaimana yang mungkin kita ketahui, adalah seorang, ya, ulama yang sangat terkemuka dari kalangan tabi'in. Mudah-mudahan, ya, dengan mengangkat nasihat, dengan mengangkat, ya, kata-kata mutiara dan hikmah dari Malik bin Dinar ini kemudian mampu menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa, ya, lebih baik, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Ma'asyiral muslimin, sahabat Tafakur Online dimanapun kita berada, disebutkan qala Malik ibnu Dinar, ya. Suatu ketika Malik ibnu Dinar ini berkata, apa yang beliau katakan? Nah, perkataan beliau inilah yang akan menjadi, ya, pembahasan kita, yang akan menjadi nasihat bagi kita, yaitu beliau mengatakan ihbis thalathan bithalathin. Beliau mengatakan ihbis, ya, hendaklah kamu, ya, mencegah thalathan bithalathin, ya. Hendaklah kamu mencegah terjadinya 3 perkara dengan 3 perkara yang lainnya. Atau mungkin dalam bahasa yang lain, ihbis ini artinya, ya, tahanlah, ya, 3 perkara dengan 3 perkara yang lainnya. Apa tujuannya kemudian kita menahan 3 hal ini? Beliau mengatakan hatta takuna minal mu'minin, agar kemudian kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama, ya, nasihat dari Malik bin Dinar ini rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, ya, al-kibra bitawadhu'i. Yang pertama kita harus tahan, kita harus kontrol, kita harus kawal, yaitu al-kibra, ya, yaitu sifat sombong, atau dalam bahasa Indonesia selalu kita menyebutnya dengan istilah takabbur, ya. Takabbur diambil dari kata-kata kaburo atau kabaro, yang artinya adalah kabiri, atau artinya besar, ya. Al-kibra. Nasihat Malik ibnu Dinar yang pertama, hendaklah kita kemudian menahan, menghentikan apa? Al-kibra, kesombongan yang ada dalam diri kita. Terkadang manusia dengan pemberian yang Allah titipkan kepadanya, apapun bentuknya, ada orang yang sombong karena kecerdasan otak intelektualnya. Ada orang yang sombong mungkin karena jabatan yang tinggi yang dia miliki. Dan tidak sedikit pula orang yang sombong karena, ya, melimpahnya harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, semua itu kemudian menjadi celah bagi orang untuk kemudian merasa, ya, orang yang memiliki kelebihan, sehingga hadirlah yang namanya sifat sombong ini. Padahal kita tahu bahwa di antara dosa pertama, ya, dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu dosa sombong itu, yaitu ketika Allah Jalla Jalaluhu perintahkan, ya, pada sekalian malaikat, termasuk di situ ada iblis, untuk sujud kepada Nabi Yuna Adam alaihi salam. Nah, beliau kemudian, ya, menolaknya. Aba wastakbara. Beliau tidak ingin, ya, iblis tidak ingin sujud, tidak ingin, ya, menundukkan kepalanya. Aba wastakbara. Nah, istikbar, ya, sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau Allah ciptakan aku dari api, sementara engkau jadikan Adam dari tanah. Asjudu liman khalaqta tina. Apakah mesti aku sujud kepada sesosok makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Ana khairum minhu. Hujahnya tentu aku lebih baik daripada Adam alaihi salam.
Nah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-kibra, kesombongan inilah yang kemudian yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis dan mengusirnya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda mengatakan, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Sekali-kali tidak akan pernah sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak akan sampai ini? Man kana fi qalbihi, setiap orang laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, fi qalbihi, yang menyimpan dalam hatinya. Apa yang dia simpan? Mithqalu habbatin min kibr, yaitu perasaan sombong, perasaan lebih baik, perasaan lebih kuat, perasaan dan yang menjurus kepada lebih dan seterusnya. Walaupun mithqalu habbah, sebesar mungkin biji sawi yang kecil sekali, tapi ketika sifat itu ya ada dalam hatinya, ada dalam dirinya, maka itu akan menghalanginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana cara kita menahan? Bagaimana cara kita kemudian mengontrol agar diri kita tidak termasuk orang yang sombong ini? Nah, Malik ibn Dinar mengatakan, al-kibra bit-tawadhu'. Ihbis al-kibra, hendaklah kamu menahan, membuang ya sifat sombong dengan cara apa? Bit-tawadhu'i, yaitu dengan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Makanya dikatakan, barang siapa yang merendahkan dirinya, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Tapi barang siapa yang sibuk mengangkat-ngangkat dirinya, memuji-muji dirinya, dari aspek apapun itu, maka Allah yang akan menghujamkannya, yang akan menghinakannya. Ya. Al-kibra bit-tawadhu'i, yaitu tahan, kontrol, buang sifat sombong yang pasti nanti akan mengantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memelihara sifat tawadhu'. Ya. Sifat tawadhu' adalah sifat rendah hati, ya. Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, ya. Mereka mengatakan bahwa di antara definisi dari tawadhu itu adalah ru'yatun nafsi bi'ainil haqarati wa ru'yatul ghairi bi'ainil izzi. Jadi sederhananya, ya, tawadhu itu definisinya adalah di mana kita mampu melihat diri kita dengan pandangan yang serba kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Ya. Dan di saat yang bersamaan ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, kita melihat mereka dengan apa? Dengan mata yang kagum. Kagum dengan ketawaduannya, kagum dengan keimanannya, kagum dengan pribadinya, kagum dengan kecerdasannya, dan seterusnya. Sementara takabur itu kebalikan dari tawadhu itu sendiri, yaitu ru'yatun nafsi bi'aini al-izzi, yaitu orang yang selalu cenderung melihat dirinya, mengatakan luar biasa, aku adalah orang yang paling cerdas, aku adalah orang yang paling kaya, aku adalah orang yang paling pintar, aku adalah orang yang paling dermawan, aku adalah orang yang paling rajin ibadahnya, aku adalah orang yang paling pintar Qur'annya, aku adalah orang yang paling dan seterusnya. Wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah. Dan di saat yang bersamaan dia selalu memandang orang, menatap orang-orang yang ada di sekitarnya dengan pandangan menghina, ya, bahwa dia adalah orang yang penuh dengan kekurangan, bahwa si Anu adalah orang yang sekian, ya. Dia hanya melihat bahwa kelebihan itu hanya ada pada dirinya sendiri dan melihat kekurangan itu ada pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat dari Malik, ya, Ibnu Dinar ini, ya, wal hirsa bil qanaati, ya, hendaklah kita membuang, ya, al hirsa dalam, ya, konteks ini dimaknakan sebagai, ya, sifat tamak, ya, sifat rakus terhadap dunia yang tidak akan pernah ada endingnya ini,
Bahkan dalam pepatah itu disebutkan bahwa pertandingan yang paling melelahkan itu adalah pertandingan mengejar dunia. Kenapa? Ya. Karena kalaupun kita mendapatkan dunia dengan cara yang halal, maka konsekuensinya adalah ya hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab yang sangat detail, yang tak pernah tergambarkan sedikit pun dalam hati kita, dalam fikiran kita. Makanya Nabi selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku kelak dengan hisab yang mudah. Kalau kita mendapatkan yang halal, yang baik, itu pasti akan dihisab. Namun sebaliknya, kalau seandainya yang kita kerja di dunia ini dengan cara yang haram, dengan riba, dengan menzalimi orang, dengan korupsi, maka apa konsekuensinya? Pasti azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ending, finishing dari berlomba-lomba mengejar dunia itu tak lain dan tak bukan adalah kematian itu sendiri. Maka Malik Ibn Dinar berpesan, wal hirsa bil qanaati, ya ihbis al hirsa. Hendaklah kamu mengawal sikap sifat tamak, menginginkan segalanya yang berhubungan dengan dunia ini. Dengan apa? Bil qanaah. Apa yang dimaksud dengan qanaah di sini? Maka disebutkan al qanaah secara sederhana didefinisikan ar-ridha bil qismah. Yaitu kita meridhoi, kita menerima dengan lapang dada terhadap setiap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang menghabiskan seluruh energinya, seluruh usahanya untuk mengejar dunia ini, tidak akan pernah ada habisnya. Sampailah nanti mulut kita ini dipenuhi dengan at-turab, dengan tanah. Artinya apa? Hatta zurtumul maqabir alhaakumut takatsur. Sungguh manusia itu dibinasakan dengan at-takatsur itu. Yaitu berlomba-lomba untuk menumpuk harta, memperbanyak harta, telah memiliki ini, ingin itu Sampai kapan itu semua akan tercukupi? Tidak akan pernah cukup. Itulah fitrah nafsu manusia. Kapan dia berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampailah kelak kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka keinginan-keinginan terhadap dunia ini mesti dikawal. Jangan sampai dia menjadi raja bagi kita dan kita menjadi budak dari keinginan-keinginan dunia ini. Bagaimana caranya? Bil qanaah, yaitu ar-ridha bil qismah, yaitu kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin jamaah Tafaqquh online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu dipahami bahwa ketika kita menyebutkan ketamakan, tentu berbeda maknanya adalah ketika disandingkan dengan seseorang yang mencari nafkah yang halal, yang baik untuk kemudian menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Ketika disebutkan dengan makna tamak, bukanlah dia sesuatu ketika seorang ayah banting tulang untuk kemudian memastikan anak-anaknya tercukupi kebutuhannya, tercukupi makan minumnya, pakaiannya, pendidikannya, tidak. Tapi tamak di sini yaitu sikap ingin mendapatkan seluruhnya, tak pernah ada cukupnya. Kadang-kadang ada orang yang di rumahnya mobil sampai 6 sampai 10 dengan berbagai macam merek, dari yang sederhana sampai yang paling mewah. Tak pernah dia sentuh, tak pernah dia pakai. Hanya tersusun rapi di garasi rumahnya. Yang dia kerjakan adalah memanaskan mobil itu setiap pagi. Setiap pagi itu yang dia kerjakan, tak pernah dipakai. Sementara ada orang-orang yang sangat menyedihkan kondisinya. Jangankan mobil, bahkan sepeda pun dia tidak miliki. Dia pergi sekolah, pergi bekerja dengan berjalan kaki, mencari rizki yang halal. Tapi ternyata
terkadang mata kita ditutup oleh kemewahan dunia sehingga menghilangkan ya sifat dermawan, sifat suka membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyukrim jarah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia kemudian menghormati tetangganya. Menghormati tetangganya bukan sekedar mengangkat tangan, bukan sekedar tersenyum dan menegurnya, tapi juga benar-benar peduli dengan kondisinya. Apakah tercukupi makannya? Apakah ya, ada yang dia konsumsi untuk anak-anaknya? Bagaimana kondisinya? Apakah dia sehat ataupun sakit? Kepekaan ini yang sekarang sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat modern hari ini. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tamak di sini yaitu mengumpulkan harta yang kita sebenarnya tidak butuhkan. Kalaupun kita miliki, kita akan termanfaatkan. Atau juga berhidup ya dengan bermewah-mewah yang sebenarnya ya itu tentu tidak dibenarkan dalam syariat ini. Makanya dikatakan ya, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perintah Allah itu adalah carilah olehmu kehidupan akhiratmu. Tapi Allah berpesan di akhir ayat itu apa? Wala tansa, tapi jangan lupakan nasibaka minad dunya. Bahwa kakimu ya terletak ya berdiri di atas dunia ini. Artinya apa? Cari dunia ini sekedar untuk mengantarkan kita ya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dunia ini bukanlah tempat kita, maka celakalah bagi orang yang menganggap dunia ini adalah tempat yang abadi. Atau mungkin dia menganggapnya bukanlah tempat yang abadi, tapi perilakunya seolah-olah mengisyaratkan bahwa dunia ini adalah tempat yang abadi. Sampai-sampai itu semua membuat dia lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa dari fungsi dan tujuan penciptaannya, yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sungguh tidak aku ciptakan ya seluruh jin dan manusia kecuali kemudian benar-benar untuk mengabdikan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya kata Malik ibnu Dinar ya, ihbis al-hasada bin nasihah, yaitu hendaklah kita mengawal, membuang, menjauhkan diri dari yang namanya hasad atau hasud ya. Nah, para ulama mendefinisikan hasad itu di antara maknanya adalah tamanni zawali ni'matil mahsudi ilal hasid. Jadi hasad ini adalah suatu penyakit hati yang luar biasa ya, yang akan membinasakan, menghancurkan pelakunya. Hasad itamanni zawali ni'matil mahsud, yaitu ketika kita melihat orang yang memiliki kehidupan yang masya Allah, yang berkecukupan, yang keluarganya sehat, yang sudah menikah, dikaruniakan anak-anak yang saleh salihah dan seterusnya, lalu kemudian hadir zawali ni'matil mahsud, tamanni, hadir harapan, keinginan agar kenikmatan yang ada pada orang lain tersebut zawal ya, dihilangkan, diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah dan dipindahkan ilal hasid ya kepada orang yang dengki tersebut. Maka ini jelas adalah sesuatu yang sangat ya terlarang dalam agama ini. Maka sifat hasad ini harus sama-sama kita enyahkan dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya? Ihbas al-hasada ya bin nasihah, yaitu buang sifat hasud, sifat hasad, sifat dengki ini, yaitu dengan nasihat. Nah, ikhwan dan akhwat, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Maka di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya agama itu adalah an-nasihah. Ya, maka sifat hasad, sifat dengki ini ya harus sama-sama kita hilangkan.
yaitu menggantinya dengan sifat nasihat. Nasihat itu adalah insaf, ya. Sifat untuk kemudian kita benar-benar memahami bahwa setiap apa yang Allah takdirkan itu adalah sesuatu yang telah Allah gariskan, ya, bagi seseorang yang telah Allah tetapkan untuknya satu takdir tersebut, ya. Maka nasihat itu perlu diminta, ya, perlu diminta. Maka kalau kita lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sering, ya, mereka jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berilah kepadaku wasiat. Ya Rasulullah, berilah kepadaku nasihat. Nah, ini pula yang mulai hilang di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, yaitu orang tidak hanya sekedar tak mau meminta nasihat, tapi bahkan ketika diberikan nasihat itu secara percuma pun dia menolaknya, pun dia kemudian membantahnya, dan dia tak mau menerimanya. Kenapa? Karena ada al-kibru dalam dirinya, ada sifat sombong dalam dirinya, yang dia merasa bahwa dia lebih baik, bahwa dia lebih tahu, bahwa dia lebih mengerti tentang segala urusannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat hasad ini kita hilangkan, ya, dengan meminta nasihat, ya, dengan kemudian menginsafkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Maka hendaklah kita kemudian saling ingat mengingatkan, ya, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Dan kemudian mudah-mudahan, ya, dengan seringnya kita meminta nasihat akan menjadikan hati kita lembut, dan dengan hati yang lembut tersebut, hati yang terjaga tersebut akan membuat kita dijauhkan dari yang namanya sombong, dijauhkan dari yang namanya tamak terhadap dunia, dan dijauhkan pula kita dari sifat dan sikap hasad dalam hidup kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah karena kami yang menyampaikan. Wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullah barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.